Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puput Melati dengan NIM 202425201005. Program Studi Teknik Lingkungan Fakultas Teknik. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu tentang penyinaran matahari. Penyinaran matahari adalah proses pemancaran energi dari matahari ke bumi dalam bentuk radiasi elektromagnetik yang terdiri dari berbagai panjang gelombang termasuk sinar tampak, inframerah, dan ultraviolet. Energi ini menjadi sumber utama pemanasan atmosfer bumi dan memainkan peran penting dalam siklus hidrologi, pola cuaca, serta ekosistem global. Ketika radiasi matahari mencapai atmosfer bumi, sebagian energi diserap oleh gas atmosfer seperti ozon, karbon dioksida, dan uap air. Sementara sisanya dipantulkan kembali ke luar angkasa atau diteruskan ke permukaan bumi. Energi yang mencapai permukaan bumi akan diserap oleh tanah, air, dan vegetasi, yang kemudian dilepaskan kembali sebagai panas untuk menghangatkan atmosfer. Penyinaran matahari dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya sudut datang sinar matahari, durasi penyinaran, kondisi atmosfer, dan albedo permukaan bumi. Wilayah Khatulistiwa menerima radiasi matahari yang lebih intens karena sinar matahari datang hampir tegak lurus sepanjang tahun, sedangkan daerah kutub menerima sinar dengan sudut yang lebih kecil, menyebabkan energi tersebar lebih luas dan menghasilkan suhu lebih rendah. Selain itu, kandungan awan, debu, dan polusi atmosfer dapat mempengaruhi jumlah radiasi matahari yang mencapai permukaan bumi, di mana partikel-partikel ini dapat menyerap atau memantulkan sebagian radiasi matahari. Permukaan bumi juga memiliki peran dalam merefleksikan atau menyerap radiasi matahari melalui efek albedo, di mana permukaan cerah seperti salju dan es lebih banyak memantulkan sinar matahari dibandingkan dengan permukaan gelap seperti hutan atau lautan yang lebih banyak menyerap panas. Dampak penyinaran matahari sangat besar terhadap iklim dan cuaca. Perbedaan jumlah penyinaran antara daerah khatulistiwa dan kutub menyebabkan sirkulasi atmosfer global yang menciptakan sistem angin seperti angin pasat, angin baratan, dan angin kutub. Hidrologi yang berkontribusi terhadap pembentukan awan dan curah hujan di berbagai wilayah. Di daerah tropis, radiasi matahari yang tinggi meningkatkan evaporasi dan menyebabkan curah hujan yang lebih tinggi. Sementara di daerah gurun, penyinaran yang intens dikombinasikan dengan kelembaban rendah menyebabkan kondisi yang kering dan panas. Daerah yang menerima lebih banyak penyinaran matahari seperti Khatulistiwa mengalami pemanasan yang lebih kuat menyebabkan udara naik dan menciptakan zona tekanan rendah. Sebaliknya, daerah di lintang tinggi yang menerima penyinaran lebih sedikit memiliki udara yang lebih dingin dan lebih padat, menciptakan zona tekanan tinggi. Di daerah Khatulistiwa, 0 derajat lintang utara atau lintang selatan, penyinaran matahari berlangsung hampir konstan di sepanjang tahun, rata-rata 12 jam per hari. Hal ini terjadi karena matahari berada hampir tegak di atas khatulistiwa sepanjang tahun, sehingga tidak ada perubahan besar dalam durasi siang dan malam. Di wilayah dengan lintang 35 derajat lintang utara atau lintang selatan, seperti bagian selatan Amerika Serikat, Spanyol, Argentina bagian tengah, atau Australia bagian selatan, lama penyinaran matahari bervariasi antara 10 hingga 14 jam per hari. Tergantung pada musim, wilayah yang berada pada 45 derajat lintang utara atau lintang selatan seperti Prancis bagian tengah, Kanada bagian selatan, atau Selandia Baru bagian selatan mengalami penyinaran matahari yang lebih bervariasi antara 10 hingga 15 jam per hari. Dalam beberapa dekade terakhir, perubahan iklim telah menyebabkan perubahan dalam pola penyinaran matahari akibat peningkatan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer. Efek rumah kaca menyebabkan lebih banyak panas yang terperangkap di atmosfer bumi, yang berkontribusi terhadap pemanasan global dan perubahan pola cuaca ekstrim. Selain itu, pencairan es di kutub mengurangi albedo bumi, yang berarti lebih banyak energi matahari diserap oleh permukaan laut sehingga mempercepat pemanasan global. Fenomena seperti El Nino dan La Nina
Juga dapat mengganggu pola penyinaran matahari dengan mengubah distribusi awan dan pola angin yang berdampak pada curah hujan dan suhu di berbagai wilayah. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih.